Shalom, selamat sore Jemaat GPIA Raja Damai, apa kabar? Saya berharap kita semua selalu ada dalam lindungan Tuhan ya. Ya, terima kasih buat sore hari ini saya bisa bersama-sama lagi dalam ibadah GYM GPIA Raja Damai. Ya, pada malam sore hingga malam hari ini izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu tema yang mungkin cukup kekinian ya, supaya kita bisa sama-sama belajar mengenai tema yang saya bawakan hari ini adalah coaching dan mentoring ya. Apakah itu coaching? Apakah itu mentoring? Saya akan coba jelaskan secara singkat ya. Ini ada 3 pertanyaan mengenai hal ini. Biarkan kita bisa belajar bersama-sama ya. Coaching adalah sebuah arahan atau pengarahan dari seseorang yang mungkin lebih mengerti, lebih dewasa daripada kita ya, untuk mengarahkan atau memacu pikiran kita supaya berpikir think out of the box ya, berpikir di luar dari biasanya, agar kita dapat menemukan talenta atau potensi yang maksimal yang bisa kita capai sebagai manusia ya. Berbeda sedikit dengan coaching. Yang kedua adalah mentoring. Nah, mentoring ini adalah kalau tadi coaching itu pengarahan ya, jadi kita diarahkan agar kita menemukan potensi yang terbaik. Sedangkan mentoring ini adalah proses pendampingan ya. Setelah kita menemukan apa nih keinginan kita, apa yang bisa membuat kita maksimal, bidang-bidang apa yang bisa kalau kita tekunin kita bisa menjadi lebih hebat, menjadi lebih pintar, menjadi lebih fokus, menjadi lebih sukses dan sebagainya. Nah, mentoring ini adalah proses pendampingan di mana kita bisa didampingi oleh mungkin orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat dalam bidangnya, yang membantu kita untuk terus di guidance gitu, diarahkan, ditemani untuk kita bisa pasti dalam perjalanan kehidupan kita pasti banyak ada yang trial error ya. Nah, kita melakukan itu ada yang mendampingi kita gitu. Kenapa? Supaya kita bisa lebih terarah, lebih fokus, lebih nggak berjalan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi kita straight to the point. Nah, dalam kehidupan kita sebagai manusia tentu saja ada yang namanya mentor alami ya. Apakah itu mentor alami? Ya, ke dalam pertumbuhan keimanan kita ataupun pertumbuhan secara jasmani, kita memiliki mentor-mentor yang alami. Siapakah itu? Ya, dalam kehidupan kita berkeluarga, kita mungkin dari anak hingga kita terus remaja, dewasa, kita mempunyai mentor atau yaitu orang tua. Ya, ada papa, ada mama, ada kadang adik kita, kakak kita mungkin ya. Dan dalam di luar rumah, siapakah mentor kita? Ya, dalam sekolah kita bisa menemukan guru-guru pembimbing ya, yang memberikan kita arahan apa sih sebenarnya potensi maksimal kita seperti apa gitu. Dan di bidang rohani juga ada pendeta ya, gembala sidang kita, ibu gembala, bugem dan sebagainya ya. Kita mesti terus bisa saling interaksi lebih mendalam lagi supaya mereka bisa membantu kita untuk bertumbuh ya. Juga bagaimana dengan dunia luar, dalam dunia sekuler, dalam pekerjaan dan sebagainya, kita juga menemukan mentor-mentor seperti bos kita, sahabat-sahabat kita yang setia menemani kita bersama-sama dalam suka maupun duka untuk membantu kita untuk bertumbuh bersama-sama ya. Nah, pertanyaan kedua adalah mengapa saya harus dimentor? Mengapa saya harus di coaching? Ya. Alasan yang pertama adalah bahwa
manusia itu selalu mencari jati diri. Ya, dari kita remaja, ya dewasa muda, itu adalah waktu-waktu yang paling krusial, yang paling menentukan kita. Ya, karena saat-saat itu adalah saat-saat dimana kita selalu mencari siapakah kita ini, ya, siapakah jati diri kita. Dan itu bukan jarang kita temukan, justru itu sering kita temukan justru di saat-saat kita sekolah. Ya, contohnya saya dulu waktu SMP, saya pernah mengagumi satu orang, ya, teman-teman satu kelas pria, di mana orang ini dia pintar bela diri taekwondo. Ya, dia hebat sekali. Dia ahli expert dalam ilmu bela diri taekwondo tersebut. Ya, saya mengagumi dia sehingga saya meniru apa yang kebiasaannya dia, saya meniru potongan rambut dia, saya meniru banyak hal tentang diri dia. Ya, tetapi seiring dengan bertambahnya usia, saya melihat bahwa ternyata rasa kagum saya itu lama-lama sirna karena dia pintar bela diri sehingga dia seringkali melakukan keonaran gitu, dia seringkali berantem. Ya, baik dengan teman sekelas, teman lain kelas, kakak kelas, maupun para tetangga sekolah dan sebagainya. Dia sering kali berkelahi sehingga dia sering kali mendapatkan hukuman dari guru bahkan kepala sekolah di tempat saya belajar menuntut ilmu. Nah, 1 Korintus 15 ayat 33 berkata bahwa janganlah sesat sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, ini saya rema nih dengan ayat ini karena saya melihat sendiri bagaimana orang yang tadinya mungkin orang-orang baik, ya, orang-orang yang alim, ya, tapi karena pergaulan yang dia tinggal, dia hidup, dia menyelami dalam satu pergaulan komunitas yang nggak benar, ya, sehingga lama-kelamaan dia hidupnya berubah, sifatnya berubah, karakternya berubah, mengikuti apa mayoritas yang ada di komunitasnya tersebut. Ya, tadinya mungkin dulu alim, sekarang jadi mudah terpengaruh pergaulan, mudah merokok, narkoba, dan sebagainya. Ya, jadi firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita dari jauh-jauh hari bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bahkan dalam Alkitab Amplified Bible dikatakan bahwa pergaulan buruk itu merusak karakter yang baik. Wah, luar biasa ya. Sungguh karakter itu ada sesuatu yang bertahun-tahun yang kita miliki, ya. Nah, itu pun dapat berubah oleh karena pergaulan di dalam komunitas atau pertemanan yang tidak sehat. Nah, jadi alasan tadi yang pertama mengapa kita harus mentor, karena yang pertama manusia selalu mencari jati diri. Ya. Kita harus belajar untuk membatasi diri kita terhadap pergaulan-pergaulan yang tidak bagus, yang tidak benar. Ya. Yang kedua, mengapa kita harus mentor adalah bahwa kita ini tidak bisa melihat keadaan diri kita seperti apa dengan sebenar-benarnya. Ya, orang lain itu lebih dapat melihat kelemahan-kelemahan kita justru. Ya, kalau kita bergaul dengan seorang teman, kita dapat melihat sesuatu dalam diri dia yang dia sendiri nggak bisa lihat. Ya, demikian juga kita memiliki banyak sekali blind spot. Ya, blind spot adalah sisi-sisi yang kita nggak bisa lihat, yang kita nggak sadari oleh mata kita, oleh pikiran kita, yang kita nggak sadar bahwa ternyata itu adalah sesuatu yang sisi kelemahan kita yang harus kita perbaiki. Nah, itulah yang bisa dilihat oleh orang lain, oleh sahabat kita, oleh teman kita, oleh senior kita, orang tua kita, dan sebagainya. Jadi kita perlu dimentor karena kedua hal ini. Ya, teman-teman,
eh, kita belajar bahwa untuk mencapai sebuah kesuksesan itu dibutuhkan seorang mentor. Pada tahun 2011, saya mengalami sebuah fase kebangkrutan dalam usaha yang saya telah jalani, telah tekuni dari tahun 2007-2008. Ya, karena usaha ini adalah sebuah usaha yang baru, saya coba untuk menekuni dengan apa yang saya miliki, apa yang saya tahu, ya saya coba jalani, tapi lama-kelamaan membuka atau mencari pekerjaan yang baru, usaha yang baru itu nggak mudah. Ya, banyak kerikil-kerikil yang saya alami dalam perjalanan meniti karir ini. Ya, sampai satu ketika Tuhan izinkan saya untuk saya dapat menerima sebuah kenyataan pahit bahwa usaha yang saya jalani ini nggak bisa bertahan lama. Ya, saya bangkrut. 2011 saya bangkrut. Di situ saya mulai mengerti, ya, bahwa Tuhan memang terkadang memberikan kita sebuah ujian, mengizinkan pencobaan itu terjadi supaya kita sadar di mana kekeliruan kita. Ya, saya merasa bahwa dulu saya mengerti segala sesuatu, tapi ketika saya bangkrut, saya baru mengerti bahwa saya tidak mengerti tentang segala sesuatu. Ya, satu ketika, puji Tuhan, dengan seizin Tuhan saya bertemu dengan seorang rekan bisnis yang baru pertama kali saya kenal. Ya, saya ngobrol-ngobrol sama dia dan saya bilang secara sadar bahwa Pak, saya perlu dimentor oleh Bapak dalam bidang usaha yang saya tekuni ini. Tolong berikan saya, ajari saya, tegur saya jika saya dalam pembelajaran ini mungkin ada hal-hal yang perlu saya perbaiki, perlu saya ubah supaya saya dapat menjadi orang yang lebih sukses lagi dari sebelumnya. Dan dia bersedia. Ya, singkat cerita, saya dimentor dalam pekerjaan ini. Ya, pelan-pelan saya dimentor, dia memberikan saya sebuah teladan yang memang banyak keteladanan dari dia yang patut saya tiru dan saya coba lakukan dalam beberapa tahun kemudian setelah tahun 2011 itu, sehingga saya dalam waktu singkat saya dapat menemukan segala yang yang saya miliki, yang saya pikirkan, yang kekeliruan yang waktu itu saya lakukan ketika saya dalam memulai bisnis. Ya, dia mengguidance saya, mengarahkan saya. Ketika saya jatuh, dia coba angkat lagi, dia berikan saya semangat yang baru, dia berikan saya kekuatan yang baru, dia berikan saya pelatihan-pelatihan yang membuat saya semakin percaya diri, ya, untuk bisa bangkit kembali dan menemukan potensi maksimal saya di mana. Dialah orang yang berjasa di dalam usaha pekerjaan yang saat ini saya tekuni. Ya, jadi pertanyaan ketiga adalah bagaimana saya bisa memilih sang mentor yang seperti apa yang harus saya pilih. Ya, rahasianya adalah sederhana, saudaraku. Ya, firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 20 berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, jadi firman Tuhan berkata bahwa dari buah-buahnya orang tersebut, ya, kita dapat melihat apakah kita bisa mengikuti teladan dia atau tidak. Jika keteladanan buah yang dia hasilkan adalah buah kebaikan, yuk kita cari mentor yang seperti itu, kita belajar, kita rendahkan hati kita untuk kita mau sungguh-sungguh mau dimentor sama dia. Pak, ajarin saya, Pak. Bu, ajarin saya, Bu. Dek, ajarin saya, Dek. Mungkin umurnya lebih muda daripada kita, tapi kita mau submit kepada dia untuk dia dapat menemani beberapa waktu lamanya dalam perjalanan kehidupan kita untuk kita belajar dari dia. Apa sih rahasia hebatnya? Bagaimana dia menangani orang lain? Bagaimana dia berdealing dengan keuangan? Bagaimana dia bisa
eh, menangani sumber daya manusia yang begitu kompleks sehingga dia bisa menang, dia bisa lebih sukses lagi daripada hari-hari sebelumnya. Saya belajar itu, saudaraku, ya. Nah, saat ini Bapak Ibu, saudara-saudara nggak perlu khawatir, ya. Kita mempunyai seorang mentor agung. Siapakah itu? Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia bukan hanya seorang mentor, tapi dia lebih daripada itu. Ya, dia adalah gembala kita. Dia adalah penuntun jalan kita. Ya, saya senang sekali membaca firman Tuhan. Ya, malam hari ini kita baca di Yohanes pasal 10. Ya, saya bacakan ya, sebab teman-teman bisa menyimak apa yang saya bacakan firman di dalam pasal 10 ayat 1 sampai seterusnya, ya. Ayat 1, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tidak dengan memanjat tembok, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ayat 3, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-dombanya mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Ya, karena mereka mengenal suaranya. Ayat 5, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Mereka malah lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ayat 6, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Ayat 7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri, perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Wow, dahsyat ya. Ayat 10, pencuri datang hanya untuk pencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 12, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ayat 13, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat 14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 15 terakhir, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Mengapa saya merasa bahwa Yesus Kristus adalah gembala yang baik, bahkan juga adalah mentor agung bagi kita semua. Ia adalah seorang teladan yang patut kita ambil contoh dalam kehidupan ini. Ia memberikan nyawanya bagi kita semua supaya kita yang seharusnya mati beroleh kehidupan yang kekal. Ya. Ia mempunyai sebuah gagasan yang sangat luar biasa. Dia berkata di ayat 14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Kata mengenal di sini adalah berbicara mengenai hubungan dan relationship antara seseorang kepada seorang yang lainnya.
jika kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, belajar untuk mencari Dia dengan hati yang tulus dan murni, maka Ia akan dengan mudah untuk ditemui oleh kita. Zaman ini telah berubah dengan sedemikian masifnya, ya, sehingga saat ini kadang-kadang kita tidak bisa hidup tanpa wifi, ya. Anak saya sekolah juga saat ini juga masih online, ya, di mana setiap hari dia memerlukan wifi untuk terkoneksi dengan guru-guru di sekolahnya, supaya dia bisa dapat melangsungkan pembelajaran sekolah sehari-hari. Ya, Bapak Ibu bisa saudara-saudara bisa bayangkan apabila saat ini tidak ada wifi sama sekali. Ya, berarti kita terputus koneksinya dengan sesuatu dan dengan seseorang dimanapun mereka berada, kita terputus semuanya. Ya, apakah teman-teman semua di sini pernah berpikir demikian? Ya, kita bisa berangkat ke suatu tempat, ya, ketika kita bawa mobil, kita bawa motor. Dulu kalau kita ketinggalan dompet, wah, kita harus buru-buru pulang untuk mengambil dompet. Saya takut kalau nggak ada dompet saya bisa ditilang, nggak punya SIM, saya nggak bisa makan dan sebagainya. Tapi itu dulu, teman-teman. Sekarang kalau kita nggak ketinggalan handphone, itu yang lebih menakutkan bagi kita. Ya, kita lebih takut lupa bawa handphone daripada lupa bawa dompet. Ya, karena dengan handphone kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa beli makanan dengan handphone, kita bisa menelpon seseorang, kita bisa berinteraksi dengan seseorang, kita bisa melakukan banyak hal kegiatan dengan handphone. Dan handphone itu memerlukan wifi. Apa artinya di sini? Ya, kita tidak bisa hidup tanpa memiliki hubungan kita dengan Bapa di surga. Tanpa hubungan itu, hidup kita akan menjadi kering, kerontang. Ya, kita akan menjadi seseorang yang seperti orang berjalan di dalam padang rumput, ya, di dalam padang-padang belantara, gersang, nggak memiliki apa-apa, tidak memiliki kehidupan dalam hidup ini. Ya, karena kita tahu bahwa kita adalah manusia ciptaan Tuhan, kita diciptakan itu untuk memiliki sebuah tujuan. Kalau kita nggak memiliki sebuah tujuan, atau lebih tepatnya kita nggak tahu tujuan hidup kita apa, karena kita nggak punya hubungan yang intim dengan Bapa, dapat dipastikan hidup kita akan terbuang, akan terhilang. Ya, kita akan tersesat. Ingat ya, di umat Israel berputar-putar di padang rumput karena mereka nggak mengerti tujuan mereka, kenapa Tuhan membawa mereka melewati hal itu. Ya, karena mereka harus mengalami penderitaan beberapa saat supaya mereka dapat menemukan sebuah kota, sebuah daerah yang berlimpah susu dan madunya. Ya, mereka nggak mengerti itu karena mereka nggak memiliki hubungan yang intim dengan Bapanya. Saya mengajak malam hari ini kepada semua teman-teman GPA Raja Damai, ya, yuk kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, kita berkomunikasi sama Tuhan, kita cari tahu Tuhan mau buat apa dalam diri saya. Saya ingin dimentor oleh-Mu Tuhan. Saya ingin di-coaching supaya saya dapat menemukan potensi yang terbaik yang ada dalam diri saya, supaya saya bisa melayani Tuhan, supaya saya bisa mengasihi Tuhan lewat hidup saya, lewat pikiran saya, lewat ucapan saya, lewat hati saya, dan juga lewat perbuatan saya. Ya, di samping itu adalah dalam hal kerohanian. Ya, dalam hal kejasmanian, dalam hal pekerjaan dan sebagainya. So, kalau Anda ingin dan saya ingin menemukan potensi maksimal, kita harus merelakan diri kita untuk di-coaching oleh seseorang. Ya, yuk kita cari orang-orang yang memiliki buah-buah yang baik, ya, yang dapat dipertanggungjawabkan, kita submit sama dia. Pak, Koh, Bu, Ci, ajarin saya sesuatu yang dapat mengenali, yang mereka bisa mengenali diri kita,
ya kelemahan-kelemahan kita dan membantu kita untuk menutupi segala kelemahan-kelemahan itu, ya supaya kita dapat bergerak maju semakin hari semakin maksimal, hidup kita semakin hari semakin berdampak, kita dapat menjadi seseorang yang menjadi lebih sukses lagi di masa depan. Ya, saya encourage teman-teman semua di sini sungguh-sungguh ya kita belajar firman Tuhan pada hari ini ya bahwa untuk menjadi sukses ya itu butuh perjuangan. Ya, tapi untuk tetap mempertahankan kesuksesan itu diperlukan sebuah karakter yang baik. Karakter baik itu didapat dari mana? Ya, karakter baik itu didapat kalau kita bergaul erat dengan firman Tuhan. Ya, ketika kita bergaul erat dengan firman Tuhan, maka Tuhan mengirim Roh-Nya yang kudus, ya, Roh Kudus untuk membantu kita, ya, mencapai potensi maksimal kita. Dalam bidang apa? Dalam bidang kerohanian kita, dalam bidang jasmani kita. Ya, kita dapat lebih mudah untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang taat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan yang menjadi berkat bagi bukan hanya buat diri kita sendiri, keluarga kita, tetapi banyak orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan kita. Ya, mari teman-teman semua, saya ajak kita sama-sama bergandengan tangan, ya, kita hidup sungguh-sungguh. Di dalam tahun-tahun ini kita harus lebih takut lagi akan Tuhan, ya, kita harus lebih lagi memuliakan Tuhan, ya, kita harus bisa merendahkan hati untuk di-coaching, ya, pertama oleh Tuhan Yesus sendiri melalui Roh Kudus, yang kedua melalui teman-teman yang ada dalam sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat sore malam hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh belajar, Tuhan diingatkan kembali bahwa Tuhanlah adalah gembala yang baik bagi kami. Tuhanlah adalah coaching dan sang mentor agung bagi kehidupan kami. Kami sanggup diubahkan, kami sanggup dipulihkan, dijadikan manusia yang baru, manusia yang dapat berdampak, manusia yang dapat hidup memuliakan nama Tuhan, manusia yang memikirkan hal-hal yang rohani, hal-hal yang mulia di dalam pikiran kita. Kami supaya belajar juga untuk bagaimana kami dapat menjadi manusia-manusia yang kepadanya Tuhan berkenan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami terang dan garam dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.